Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Salsabila dari kelas 2 MPIA. Ingin mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI dengan judul Pandangan Islam tentang Filsafat. Definisi kata filsafat bisa dikatakan merupakan sebuah problem falsafi pula, tetapi paling tidak bisa dikatakan bahwa filsafat adalah studi yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Dialektik ini secara singkat bisa dikatakan merupakan sebuah bentuk dialog. Untuk studi filsafi, mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Logika merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Hal itu membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi-sisi tertentu berciri eksak di samping nuansa khas filsafat, yaitu spekulasi, keraguan, dan curiosity, ketertarikan. Filsafat juga bisa berarti perjalanan menuju sesuatu yang paling dalam, sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu lain, dengan sedikit sikap skeptis yang mempertanyakan segala hal. Telah menyimpulkan pengertian filsafat dari pengertian yang diberikan oleh para filosof bahwa filsafat adalah ilmu yang istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak mampu dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa karena berada di luar jangkauannya. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematis hakikat sarwa kekalian yang ada. Ahmad Bu'an al-Ahwawi menyatakan dalam kitabnya bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang terletak di antara ilmu pengetahuan dan agama, karena di satu sisi ia mengandung permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diketahui dan dipahami sebelum orang beroleh keyakinan, dan ia menyerupai ilmu pengetahuan di sisi lain karena ia merupakan hasil akal pikiran manusia. Selanjutnya, dalam hubungan antara akal, filsafat, dan syariat agama, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa hubungan antara akal dan syariat adalah hubungan pengetahuan. Bisa jadi akal mengetahui syariat dan bisa jadi tidak, bukan untuk menetapkan adanya syariat atau tidak adanya. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwa filsafat itu haram dengan alasan jika seorang filsuf yang tidak kuat akidahnya dapat menyesatkan. Dari uraian singkat di atas dapat dipahami bahwasanya filsafat dibutuhkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, dan pada dasarnya keduanya akan mengantarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya saja kalau agama menuntun manusia melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah secara langsung, maka filsafat adalah usaha progresif manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga filsafat agama yang reduktif, mau mengembalikan agama kepada salah satu kebutuhan manusia dengan menghilangkan unsur transendensi. Kritis mau menunjukkan agama sebagai bentuk penyelewengan dan kemunduran, dan anti agama mau menunjukkan bahwa agama adalah tipuan belaka. Filsafat Islam merupakan filsafat yang seluruh cendekianya adalah Muslim. Ada sejumlah perbedaan besar antara filsafat Islam dengan filsafat lain. Pertama, meski semula filsuf Muslim klasik menggali kembali karya filsafat Yunani, terutama Aristoteles dan Plotinus, namun kemudian menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Kedua, Islam adalah agama tauhid, maka bila dalam filsafat lain masih mencari Tuhan, dalam filsafat Islam justru Tuhan sudah ditemukan. Para ulama yang menganggap filsafat sebagai ilmu sesaat adalah para ulama Arab Saudi dan seluruh ulama di dunia ini yang beraliran Salafi, Wahabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ghazali telah menulis buku yang mengkritis filsafat dan menyatakan kafirnya berbagai ajaran filsafat. Namun, kemudian Ibnu Rushd mengarang kitab Bidayatul Mujtahid
menulis buku yang membantah buku Imam Ghazali tersebut. Dikabarkan bahwa Ibnu Rushd membela filsafat. Mungkin filsafat yang dibela Ibnu Rushd adalah filsafat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, bisa dibilang bahwa ilmu filsafat itu sendiri terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan bagian kedua yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan patut diingat bahwa dalam beragama kita tidak memerlukan filsafat karena Nabi dan para sahabatnya juga tidak mengajarkan ilmu filsafat. Dengan akalnya, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang menyelamatkan, mana yang menyesatkan, mengetahui rahasia hidup dan kehidupan seterusnya. Oleh karena itu, adalah pada tempatnya kalau agama dan ajaran Islam sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Sehingga banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia menggunakan akalnya untuk berpikir, memikirkan alam semesta, memikirkan diri sendiri, memikirkan pranata atau lembaga-lembaga sosial dan sebagainya. Oleh karena itu, sesungguhnya pada hakikatnya umat Islam telah berfilsafat sejak mereka menggunakan penalaran rasional dalam memahami agama dan ajaran Islam. Sebagai ilmu dan bidang studi, filsafat Islam muncul bersamaan dengan munculnya filsuf yang muncul pertama, Al-Kindi, pada pertengahan abad 9 Masehi atau bagian pertama abad 3 Hijriah. Setelah berlangsung gerakan penterjemahan buku ilmu dan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab lebih dari setengah abad di Baghdad. Oleh karena itu, dapat dipahami kalau ada ulama yang menganggap filsafat hanyalah hasil pemikiran berdasarkan akal manusia semata. Seperti filsafat Yunani yang diterjemahkan itu, anggapan demikian tidak benar, sebab para filsuf muslim yang sama seperti para ulama lainnya juga mendasarkan pemikirannya pada Al-Quran dan Al-Hadis, dan memandang Al-Quran dan Al-Hadis di atas segala kebenaran yang didasarkan pada akal manusia semata. Filsafat Islam mencapai puncaknya di zaman Al-Farabi dan Ibnu Sina pada abad 11 dan 13 dan 12 Masehi atau abad keempat dan kelima Hijriah. Kedua tokoh ini merupakan bintang paling bercahaya dalam sejarah filsafat Islam. Sedangkan yang lain, sebutlah misalnya Ibnu Maskawi, Ibnu Tufail, Ibnu Rushd, juga bintang-bintang filsafat Islam, tetapi cahaya mereka tidaklah secemerlang cahaya Al-Farabi dan Ibnu Sina tersebut di atas. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.